Bab 2964. Menyakiti salah satu orangku, maka aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Menyingkirkan pedang Kingtong, Erikin menyaksikan mayat juru tulis jatuh ke tanah tanpa rasa simpati sedikit pun di dalam hatinya. Orang jahat telah disingkirkan. Semua kultivator jahat telah melakukan banyak perbuatan jahat, dan petunjuknya dapat dilihat dari para pelayan istana raja jahat yang tersiksa. Bahkan jika juru tulis berjanji untuk tidak menyerang sekte kebenaran sesudahnya, tetapi meninggalkan seorang kultivator jahat, itu tidak akan membawa kebaikan bagi semua roh spiritual di Gunung Sihir. Jika tidak menyinggung dirinya sendiri, dirinya tidak memiliki waktu untuk membuat musuh di mana-mana, tetapi jika berani menyinggung dirinya dan sekte kebenaran, maka tidak ada yang boleh hidup. Seluruh tulang belulang di tempat kejadian dibakar menjadi abu dengan api suci, dan Erikin menyimpan tas penyimpanan orang-orang tersebut. Kalian semua keluarlah. Erikin melihat ke arah istana Raja Jahat. Di dalam istana yang menakutkan ini, sekelompok orang diam-diam mengamati bagian luar. Ini adalah beberapa pelayan yang ketakutan, berwajah kuning dan berkulit tipis, beberapa dengan rantai besi terikat di kaki mereka, beberapa dengan tulang bahu yang tertusuk, dan bola besi di belakang mereka. Mereka berjalan keluar dengan hati-hati. Mereka melihat kematian Zhony Li dan yang lainnya, serta mengetahui bahwa 18 raja jahat telah tiada. Tapi tidak diketahui apakah Erikin adalah orang baik atau jahat, ditambah dengan kejahatan 18 raja jahat yang terlalu terkenal, mereka tidak berani keluar untuk bertemu dengannya. Teman seiman Long. Erikin memandang Suma Long di luar lembah. Mereka semua adalah orang-orang yang menyedihkan, banyak dari mereka adalah kultivator yang dilumpuhkan. Kamu dapat membantuku menemukan tempat yang cocok di mana mereka dapat memperoleh kembali kebebasan mereka dan menjalani hidup mereka dengan kesehatan yang baik. Hal ini tidak masalah bagimu, kan? Jika Suma Long tidak setuju dengan masalah ini, Erikin juga dapat mengatur agar Nicholas Peng atau Tenno Zhang melakukannya. Namun, Paviliun Harta Karun lebih memahami Gunung Sihir, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Ini adalah hal yang mudah, tentu saja tidak ada masalah. Suma Long tersenyum kecil, mereka semua hanyalah sekelompok orang menyedihkan, dirinya bahkan tidak perlu melakukannya sendiri, dia dapat mencari pengurus Paviliun Harta Karun untuk melakukan hal ini. Ketika para pelayan ini mendengar kata-kata itu, mereka berlutut dalam kegembiraan, kultivasi mereka dihilangkan, dan lidah mereka dipotong. Mereka tidak dapat berbicara, tetapi terus bersujud kepada Erikin dan Suma Long. Erikin mengangguk, setelah selesai mengurus masa depan para pelayan ini, dirinya sudah tidak memiliki alasan untuk tinggal lebih lama. Meraih token Zhony Li, Erikin terbang menjauh. Setelah mengulurkan tangan untuk menggambar beberapa pola dewa, penghalang pola dewa di sekitarnya runtuh. Di atas lembah, sebelum pergi, Erikin melihat ke arah pengintai jauh yang berusaha menyembunyikan tubuh mereka sebisa mungkin. Kalian mengumpulkan informasi tentangku dan sekte kebenaran, aku mengetahui hal itu. Aku tidak akan mempersulit kalian tapi hari ini aku ingin menggunakan mulut kalian untuk mengirim kabar kepada orang yang mempekerjakan kalian. Tatapan Erikin sedingin es, dan suaranya menjadi sangat dingin. Tidak apa-apa mengingini token emas di tanganku, jika ada konspirasi, maka tujukanlah padaku, aku juga akan bertemu dengan mereka yang ingin menantangku. Tetapi jika berani menyerang sekte kebenaran, dan berani menyerang murid sekte kebenaran yang tidak bersalah, jika menyakiti salah satu dari orangku, maka aku akan membunuh 100 orang darinya, dan jika berani membunuh salah satu orang di dalam sekteku, maka aku akan menghancurkan seluruh sekte dan keluarganya. Setelah Erikin mengucapkan kata-kata itu, seperti pisau tajam yang menebas ke segala arah, setiap orang yang mendengarnya merasakan wajah merasa kaku, kulit kepala mati rasa, dan bulu kuduk yang berdiri. Aku akan melakukan apa yang kukatakan. Pembunuhan 18 raja jahat hanyalah sebuah awal, siapapun yang ingin bermain, datang dan coba saja, aku berjanji tidak akan melepaskannya sampai mati. Setelah Erikin selesai mengatakan ini, dia tiba-tiba terbang ke langit. Mengetahui bahwa Erikin dan beberapa orang telah pergi,
para kultivator ini menghela napas lega. Tatapan Erikin barusan membuat pikiran mereka seperti akan terkotak. Leluhur perintis sekte kebenaran ini terlalu menakutkan. Ketika dia sedang berbicara, mereka merasa sedang berada dalam krisis hidup dan mati. Seharusnya tidak ada orang yang berani menyerang sekte kebenaran lagi. Tidak apa-apa untuk menyerang Hario Cheng, tapi jika kamu ingin mati, maka seranglah sekte kebenaran. Bahkan jika seseorang kehilangan akal sehatnya, orang lain di dalam klan tidak akan setuju. Orang-orang ini terbang dan melihat reruntuhan istana Raja Jahat, hasil akhir dari 18 Raja Jahat tanpa tulang yang tersisa, dan semua orang menggelengkan kepala dengan berbagai emosi. Erikin terlalu menakutkan dan terlalu mengingat dendam. Pemuda berjubah merah darah itu hanya meracuni beberapa murid, dan Erikin langsung bergegas untuk menghancurkan semua kultivator di istana Raja Jahat. Dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Erikin bahkan lebih luar biasa, benar-benar menekan mereka. Master semacam ini telah bertekad tidak akan melepaskanmu sampai mati. Sekte mana dan keluarga mana yang bersedia menerima pembalasan dendam semacam ini? Tidak peduli seberapa misterius dan berharganya token emas, pada akhirnya, hanya satu orang yang mendapatkannya. Mengganggu Erikin, jika kamu menyakiti salah satu orang dariku, maka aku akan memusnahkan 100 orangmu. Demi token emas yang belum diketahui kegunaannya, dan mungkin tidak dapat mempertahankannya setelah mendapatkannya, itu mengarah pada kekacauan di dalam sekte, apakah pantas? Selain itu, alasan kenapa hal-hal telah bergejolak selama beberapa hari, hanya orang bodoh seperti 18 Raja Jahat yang ingin mendapatkan token emas begitu awal, yang juga berarti terdapat sedikit orang bodoh dan banyak orang pintar di dalam gunung sihir. Tidak peduli bagaimanapun juga, sampaikan pesan itu kembali, dan misi kita diperkirakan akan berakhir. Dengan kekuatan atasan yang kita layani, seharusnya tidak akan pernah menyerang sekte kebenaran. Dan kekuatan anak ini, aku baru saja melihat daftar galaksi bahwa dia sudah mencapai peringkat ke-52. Dengan kekuatan seperti itu, orang jenius muda, siapa yang berani menyerangnya? Para kultivator pergi dengan kaget dan ngeri. Adapun untuk Erikin yang membunuh Raja Jahat yang tersisa, kebanyakan dari mereka tidak mengikutinya. Sudah tidak ada gunanya. Erikin telah membunuh Zhony Li dengan 2 jurus. Membunuh orang-orang ini sama saja dengan memotong buah dan sayuran. Terlebih lagi, kekuatan mengejutkan Erikin dan kata-kata terakhir yang ditinggalkan pasti akan membuat perubahan besar dalam sikap kekuatan ini terhadap token emas. Finola, maaf telah membuatmu khawatir. Setelah membunuh 2 kultivator jahat terakhir, aura tirani Erikin benar-benar hilang. Jadi dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata kepada Finola Su yang terbang ke arahnya. Aku tidak khawatir bahwa kamu akan kalah, pasangan seimanku tidak akan kalah dari para bajingan ini. Setelah Finola Su terbang mendekat, dia dengan lembut mengeluarkan sapu tangan dan menyeka dahi Erikin. Hanya saja, aku harap hal berbahaya apapun yang akan kamu lakukan di masa depan, jangan sembunyikan dariku dan singkirkan aku. Finola Su berkata dengan serius. Merasakan kekhawatiran di dalam mata Finola Su, hati Erikin pun menghangat. Sebelumnya, dirinya khawatir dengan keselamatan Finola Su, jadi dia berpisah dengan Finola Su dan lainnya di wilayah utara dan mengambil risiko sendirian. Keduanya juga baru bertemu kembali setelah sekian lama. Mungkin karena mengetahui hal ini, Finola Su sangat peduli dengan dirinya yang melakukan sesuatu sendirian. Jangan khawatir Finola, aku tidak akan melakukannya lagi. Erikin juga menggenggam tangan halus Finola Su. Meskipun sedikit tidak pantas, tetapi Zumalong tidak bisa menahan dirinya untuk terbatuk 2 kali. Teman seiman, paviliun harta karun benar-benar telah meremehkanmu, kekuatanmu benar-benar membuatku takjub. Kamu telah memenangkan taruhan, sekarang kamu bisa mengatakan karakter zaman kuno apa yang kamu ingin ketua paviliun membantumu mencarinya. Kata Zumalong dengan sungguh-sungguh. Adapun untuk kerahasiaan, teman seiman dapat yakin bahwa paviliun Sanhai tidak mempercayai orang lain dengan mudah, tetapi pasti akan melakukan apa yang telah dijanjikan. Setelah kamu mengeluarkan karakter zaman kuno,
Aku sudah termasuk telah menyelesaikan pekerjaanku. Kalian berdua dapat bersikap dengan mesra sesuka hati kalian, dan aku tidak akan mengganggu kalian. Hanya 2 kata ini. Erik Kin mengangguk. Alasan kenapa dia bertaruh dengan pihak lain adalah karena dia tahu aturan Paviliun Shanghai. Menjelajahi berita dunia, bukan berarti tidak ada kredibilitas sama sekali. Sebaliknya, semakin banyak organisasi seperti itu, semakin khawatir semua orang, sehingga semakin berkomitmen. Bersambung.